Mari kita membuka Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21 sebagai dasar dari renungan kita pada malam hari ini. Saya membacakannya, saudara-saudara membuka Alkitab dari rumah masing-masing ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekali lagi tema kita, buktikan pada dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah doa Tuhan Yesus detik-detik menjelang dia harus berpisah dengan murid-muridnya. Karena setelah Tuhan Yesus berdoa demikian, dia ditangkap dan kemudian disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau orang tua punya anak lebih dari satu, saudara, biasanya lebih dari satu. Kalau apalagi kalau misalnya itu bisa sampai 2, 4, 5, bahkan misalnya anaknya 10, saudara. Ya, nah saudara, apa kerinduan paling tertinggi dari orang tua terhadap anak-anaknya yang banyak itu, yang lebih dari satu itu, saudara? Apa saudara? Yang punya anak pasti tahu jawabannya. Kerinduan tertinggi dari orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sebenarnya adalah anak-anaknya itu bersatu. Ya, anak-anaknya itu bersatu. Saudara, kalau anak-anak kita bersatu atau kalau anak-anak bersatu, hati orang tua itu pasti senang sekali, saudara. Pasti sukacita sekali dan pasti bangga sekali kalau anak-anaknya bersatu. Tapi saudara, coba kalau misalnya anak-anak itu cakar-cakaran, saudara. Anak-anak saudara lebih dari 1 orang, 2 orang, 4 orang, 5 orang, ada 10 orang, bahkan ada yang sampai anaknya 15. Saudara. Kalau anak-anak itu cakar-cakaran bertengkar satu dengan yang lain, kira-kira sebagai orang tua Anda senang atau Anda menangis? Saya rasa saudara, kalau kita jadi orang tua, anak kita cakar-cakaran, bertengkar, ya saudara ya, sering bertengkar ya. Maka saya yakin sebagai orang tua kita akan sedih sekali. Bahkan menangis, bisa menangis saudara. Ya, Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, kesatuan antar anak-anak adalah kerinduan dari orang tua. Nah, siapa di sini yang punya anak banyak dan bersaudara banyak tapi bersatu? Nah, itu satu kebanggaan saudara. Waktu kami masih di Malang, kami menyaksikan satu keluarga yang betul-betul jadi teladan dalam kesatuan di dalam sebuah keluarga. Mereka bersaudara banyak dan orang tua mereka itu dua-duanya sudah dipanggil Tuhan. Nah, saudara, kesatuan keluarga ini cukup terkenal, bahkan dikenal banyak orang. Sekalipun orang tua mereka sudah dipanggil Tuhan. Sekali setahun bahkan lebih biasanya mereka berkumpul di Malang, saudara. Mereka punya rumah, saudara mereka punya rumah di Malang dan itu tempat mereka berkumpul. Apalagi kalau mereka mengingat hari kematian dari orang tua mereka, mereka biasanya berkumpul. Dan kalau mereka berkumpul, saudara, tidak hanya sekedar berkumpul, tetapi mereka pasti mengadakan satu ibadah atau persekutuan besar dan bukan hanya untuk mereka. Biasanya itu mereka mengundang orang lain, orang banyak untuk bersekutu dengan mereka. Dan mereka bersaksi bagaimana mereka tetap bersatu di dalam Tuhan. Bersatu di dalam persaudaraan mereka. Saudara, mereka itu ada di berbagai kota. Tetapi mereka bisa berkumpul. Bukan masalah hanya berkumpul. Tapi mereka juga saling support. Saling mendukung satu dengan yang lain. Sekalipun loh orang tua mereka sudah tidak ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi sebuah kebanggaan, saudara. Orang yang melihat itu memuji mereka. Bahkan orang menceritakan kemana-mana, termasuk malam hari ini. Saya menceritakan kesatuan hati mereka itu kepada saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi kesatuan hati anak-anak adalah kebanggaan orang tua. Nah, saudara, kesatuan hati itu juga, kerinduan hati orang tua itu, saudara, ternyata telah dimiliki oleh Kristus, ya. Kerinduan hati itu juga telah dimiliki oleh Kristus jauh sebelum hati kita orang tua demikian.
Jauh sebelum kita orang tua memiliki hati yang demikian, saudara. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, hati yang sama, kerinduan yang sama itu sudah dimiliki oleh Kristus jauh sebelum kita memilikinya. Kalau kita membaca saudara di dalam Yohanes pasal 17, bagaimana Kristus berdoa untuk murid-muridnya. Bukan hanya ketika dia ada di bumi bersama-sama dengan mereka. Tetapi dia juga berdoa nanti ketika dia sudah tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam dunia ini. Dan murid-muridnya tinggal bersama dalam dunia sekalipun dia sudah kembali ke surga. Satu harapan, satu kerinduan yang sangat besar dari Kristus terhadap murid-muridnya adalah apa, saudara? Murid-muridnya tetap bersatu. Itulah sebab dia katakan di sini sebagaimana Bapa, engkau dan aku Bapa satu, demikian mereka juga satu dengan kita dan demikian juga mereka antara satu dengan yang lain itu bersatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kesatuan hati di antara para muridnya adalah juga kesaksian, saudara. Siapa Kristus yang kita percaya. Di dalam bagian ayat yang ke-21 yang kita baca tadi dikatakan di sana. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya apa, saudara? Kesatuan hati kita di antara umat yang percaya kepada Kristus ini. Kesatuan hati kita itu adalah kesaksian kita tentang siapa Kristus yang kita sembah. Tentang siapa Kristus yang sudah datang di dalam dunia ini. Tentang siapa Kristus yang telah menyelamatkan kita. Saudara, kelihatannya ini sederhana. Tetapi ini adalah kerinduan terdalam hati daripada Kristus sebelum dia pergi, sebelum dia naik ke surga. Kesatuan hati di antara kita para muridnya adalah bukti. Dikatakan bukti biar dunia tahu bahwa Kristus yang kita sembah itu adalah Kristus yang penuh kasih. Amin Bapak Ibu ya. Dan Tuhan minta kita buktikan itu kepada dunia. Dan kita tunjukkan itu kepada dunia. Saudara, ingat bahwa kesatuan yang dimaksud di sini, saudara. Kalau kita mendengar khotbah Musa beberapa minggu yang lalu, tentu ini sangat jelas sekali. Bahwa kesatuan yang diinginkan oleh Kristus di sini, saudara. Kesatuan yang dimaksud di sini, kesatuan yang dirindukan oleh Kristus di sini adalah bukan bukan hanya kesatuan secara organisasi gereja ya. Bukan hanya kesatuan dalam kesepakatan, dalam menyepakati atau di dalam memusyawarahkan satu kesepakatan. Bukan hanya kesatuan itu yang dimaksud, tetapi lebih dalam kesatuan yang dimaksud di sini adalah kesatuan hati antara murid Kristus. Kesatuan hati antar jemaat, antara satu dengan yang lain. Kesatuan relasi secara personal satu dengan yang lain. Kesatuan hati, kesatuan relasi antara saya dan engkau dan saya, engkau dan dia. Sangat personal sekali. Kesatuan di dalam kasih antara satu dengan yang lain. Nah, ini kerinduan daripada Kristus loh, saudara. Kita seringkali mengabaikan hal ini, bahkan mungkin seringkali lupa. Ini kerinduan terdalam dari Kristus. Dan sampai dia mendoakannya di hadapan Bapa. Sebelum dia meninggalkan kita di dalam dunia ini. Dan dia kembali ke surga. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita melihat apa yang menjadi solusi. Ya kan? Itu idealnya. Kita harus bersatu di dalam hati. Ya, bersatu secara relasi, bersatu di dalam kasih. Tapi faktanya seringkali kita tidak bisa bersatu. Ya kan? Mungkin kita bersatu secara organisasi, sama-sama anggota gereja yang sama gitu kan. Mungkin dalam menyepakati sesuatu mungkin kelihatannya kita bersatu ya, sepakat gitu ya. Kita dalam misalnya memutuskan sesuatu di gereja misalnya, ya kan, atau dalam organisasi rohani misalnya kita sepakat untuk satu hal, kita katakan wah kita udah bersatu. Padahal sebenarnya faktanya secara relasi, secara personal, kasih satu dengan yang lain sebenarnya kita seringkali gagal untuk bersatu. Nah saudara, penyebabnya apa? Sebelum kita menemukan solusinya saudara, kita lihat dulu penyebabnya.
Kenapa kita ini antara satu dengan yang lain, baik dalam jemaat maupun komunitas rohani yang lain, saudara. Mengapa kita itu seringkali susah atau sulit sekali untuk bersatu secara personal satu dengan yang lain, saudara? Jawabannya adalah salah satu ya, tentu banyak. Tapi salah satu yang paling tinggi penyebabnya kita sulit bersatu adalah karena kita ini sulit sekali menerima perbedaan karakter satu dengan yang lain. Coba pikir, saudara. Ini salah satu penyebab tertinggi kita itu sulit sekali itu berelasi baik dengan orang lain. Sulit sekali mengasihi orang lain. Atau itu penyebab tertinggi membuat kita ini tidak bisa bersatu. Bahkan mungkin lebih vulgarnya, saudara, itu salah satu penyebab mengapa kita ini seringkali bertengkar. Iya kan? Kata lain di Bali tidak bisa bersatu adalah apa? Bertengkar. Bisa bertengkar secara vulgar, ya kan? Tapi juga bisa bertengkar secara apa? Secara batinnya. Atau secara diam-diam, namanya itu konflik dingin, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Salah satu penyebab tertingginya adalah karena kita sulit sekali menerima perbedaan karakter antara satu dengan yang lain secara personal. Betul atau enggak? Betul enggak? Yang ada di sini betul enggak? Iya, saudara. Bahkan kita cenderung memaksakan karakter orang lain harus sama dengan karakter saya. Sadar atau tidak sadar, kita kecenderungannya adalah memaksakan supaya sifat orang lain harus sama dengan sifat saya. Atau sifat saya itu harus sama dengan sifat semua orang. Atau sifat semua orang, karakter semua orang. Kalau bisa itu sama persis seperti yang saya mau. Yang saya mau itu apa? Seperti karakter saya. Dan kita melakukan berbagai hal dengan cara-cara tertentu untuk memaksakan karakter kita, sifat kita, kebiasaan kita, keinginan kita untuk sama dengan orang lain. Memaksakan orang lain dengan cara-cara tertentu untuk membuat mereka harus sama dengan kita. Saudara dikasihi Tuhan, kita begitu sulit sekali menghargai perbedaan kita dengan orang lain. Betul nggak, saudara? Coba pikirkan dulu baik-baik malam hari ini. Kelihatannya sederhana, tapi inilah penyebab yang paling tinggi. Jemaat yang satu dengan yang lain sulit sekali menghargai perbedaan karakter atau berbagai perbedaannya dengan jemaat yang lain. Dan cenderung kita memaksakan orang lain sama dengan kita, kan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Mengapa kita kecenderungan memaksakan orang lain harus sama dengan kita? Dengan sifat kita, dengan karakter kita, dengan keinginan kita. Mengapa, saudara? Karena seringkali, saudara, dan kecenderungan kita adalah merasa bahwa diri kita, sifat kita, karakter kita, keinginan kita, itulah yang terbaik. Karakter orang lain, sifat orang lain, keinginan orang lain itu tidak baik. Dan yang terbaik adalah kita. Nah, saudara, ini akan menghasilkan konflik bagi orang lain. Itu akan menghasilkan ketidaksatuan, itu akan menghasilkan bahkan pertengkaran satu dengan yang lain. Saudara, kita seringkali lupa bahwa Tuhan sejak semula, ya saudara, sejak semula Tuhan itu menciptakan kita dengan berbeda. Di dalam dunia ini tidak ada orang yang persis sama. Kita lupa akan hal itu. Tetapi kita memaksakan orang lain harus persis sama dengan kita, bukan? Tuhan menciptakan kita berbeda dengan yang lain. Bukan hanya supaya kita bisa saling menolong. Ya, kita seringkali mendengar ya, kenapa perbedaan itu terjadi? Kenapa perbedaan itu Tuhan ciptakan? Supaya kita bisa saling menolong. Supaya kita bisa saling memperlengkapi satu dengan yang lain, ya kan? Menyempurnakan satu dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain. Saudara, bukan hanya itu. Tetapi melalui keperbedaan itu, Tuhan tempatkan keperbedaan karakter kita satu dengan yang lain
saudara, sebenarnya ada beberapa fungsi. Yang pertama, saudara, supaya melalui perbedaan itu, karakter kita sendiri diasah. Karakter kita sendiri diasah. Yang kedua, melalui keperbedaan karakter itu, saudara, kerendahan hati kita diasah. Dan yang ketiga, melalui perbedaan karakter itu, kasih kita satu dengan yang lain diasah. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana kita bisa melakukan itu? Bagaimana kita bisa menerima keperbedaan karakter kita dengan orang lain, keperbedaan keinginan kita dengan orang lain, keperbedaan sifat kita dengan orang lain. Saudara, dibutuhkan kerendahan hati. Dan bagaimana bisa rendah hati? Jawabannya adalah kita bisa menerima perbedaan kita dengan orang lain. Kalau Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Kalau Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Kalau kita ada kesatuan di dalam Kristus, ya, Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus, maka kita bisa bersatu dengan orang lain. Kita bisa menghargai orang lain. Kita bisa menghargai keperbedaan dari orang lain. Kita tidak akan memaksakan orang lain harus sama seperti kita. Nah, itulah firman Tuhan yang dikatakan di sini. Sebagaimana kita satu, antara aku dan Bapa adalah satu, dan mereka di dalam aku dan aku dalam mereka satu, supaya mereka juga bersatu dengan yang lain. Dan dengan demikian dunia akan tahu dan dunia akan melihat siapa Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tekankan bagian ini. Kita bisa bersatu dengan orang lain. Kita bisa menerima keperbedaan kita dengan orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain dengan segala perbedaan. Hanya jika, perhatikan, hanya jika kita terlebih dahulu telah bersatu dengan Kristus. Amin. Nah, saudara, kita bisa menerima orang lain apa adanya hanya jika kita terlebih dahulu telah lebih dahulu bersatu dengan Kristus. Kita bisa mengasihi orang lain sekalipun kita berbeda dengan dia dalam banyak hal, saudara. Hanya jika kita telah terlebih dahulu bersatu dengan Kristus. Amin. Nah, ini kuncinya. Kuncinya ada di sini, saudara. Jadi, saudara, prinsip kesatuan itu, jangan dikatakan bahwa bersatu itu berarti harus sama semua. Atau kita harus mengikuti seperti dia. Atau dia harus seperti kita, atau kita harus seperti dia. Bukan, saudara. Prinsip kesatuan yang dimaksud di sini, atau prinsip bersatu yang dimaksud di sini adalah bersatu tidak berarti harus semuanya sama. Tetapi bersatu artinya tetap mengasihi sekalipun kita berbeda. Amin. Bersatu tidak berarti semua harus sama. Tetapi bersatu artinya tetap mengasihi satu dengan yang lain. Sekalipun kita berbeda. Saudara, sampai di sini mari kita merenung sebentar. Bersatu bukan berarti harus sama semua, saudara. Tapi bersatu artinya apa? Kita tetap mengasihi orang lain. Sekalipun kita berbeda dengan dia. Amin. Nah, saudara, yang menjadi proyek rohani malam hari ini, saya sampaikan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Jadi jangan hanya kita dengar saja firman Tuhan, tapi apa yang harus kita lakukan? Saudara, mari renungkan. Dengan siapa engkau masih belum bersatu sampai hari ini? Artinya apa? Dengan siapa engkau masih, atau baik itu konflik secara terbuka atau itu konflik batin, ya, atau engkau menaruh hati yang tidak suka terhadap orang lain oleh karena dia berbeda dengan kita, oleh karena karakternya berbeda dengan kita, oleh karena sifatnya berbeda dengan kita, oleh karena keinginannya berbeda dengan kita, dan itu buat kita mangkel dengan dia, buat kita marah dengan dia, bahkan sampai hari ini kita masih tetap marah dengan dia, bahkan kasih kita dengan dia itu sudah mulai, atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan mungkin kita sudah tidak mengasihinya lagi. Oleh karena hanya karena kita berbeda.
dan menunggu supaya kita sama, ya kan? Baru kita mengasihi. Saudara, sampai kapanpun satu dengan yang lain tidak akan ada yang persis sama. Kita bisa mengasihi kalau kita tetap menghargai perbedaan. Dengan siapa, saudara? Dengan anggota keluarga, istri dengan suami, suami dengan istrinya, orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua. Dengan siapa, saudara? Engkau masih belum bersatu sampai malam hari. Dengan sesama anggota jemaat? Halo? Tidak sedikit, ya kan? Sesama anggota jemaat. Sama-sama ke gereja sama. Ibadah sama-sama, lihat YouTube yang sama. Bersatu di dalam Zoom yang sama. Ya kan? Kalau dulu masih sebelum pandemi itu bersatu dalam ruang ibadah yang sama. Tetapi di dalam hati ada konflik batin. Bahkan ada konflik terbuka. Ya saudara. Kelihatannya satu gereja. Satu gedung. Melihat satu khotbah yang sama. Melihat satu ibadah yang sama. Ya kan? Tapi sebenarnya belum bersatu. Kalau engkau masih konflik. Baik konflik terbuka maupun konflik dingin, saudara. Atau konflik tertutup. Ya kan? Saudara dikasihi Tuhan dengan siapa? Dengan orang lain atau dengan siapa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jika kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan. Jika sungguh-sungguh kita ada di dalam Kristus, saudara. Dan Kristus ada di dalam kita. Maka buktikan itu kepada dunia. Dengan cara apa? Engkau bersatu dengan saudara seiman. Engkau bersatu dengan anggota keluargamu. Engkau tetap bersatu dengan siapapun. Engkau mengasihi siapapun. Engkau sanggup menghargai perbedaan dengan siapapun. Itu bukti bahwa engkau di dalam Kristus dan Kristus di dalam engkau. Dan dengan kesatuan kita dengan orang lain. Dunia akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang menyelamatkan kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita itu. Adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dengan demikian dunia akan melihat. Dan bisa percaya kepada Kristus. Kalau mereka melihat kita tetap bersatu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi buktikanlah itu kepada dunia. Bersatu bukan berarti harus semuanya sama. Bersatu tidak berarti semua harus sama, saudara. Tapi apa? Bersatu artinya tetap mengasihi. Sekalipun kita berbeda satu dengan yang lain. Buktikan kepada dunia bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Amin. Puji Tuhan.